lisan semakin kuat, di hati penumpang gelap, kita sudah sangat terlambat. Aksi demonstrasi mahasiswa 11 April 2022 lalu membuahkan hasil yang signifikan, yaitu dipenuhinya tuntutan mahasiswa terkait penghentian wacana jabatan Presiden Jokowi 3 periode atau penundaan pemilu. Kini, baik Presiden maupun DPR menegaskan tidak ada agenda perpanjangan masa jabatan 3 periode maupun penundaan pemilu. Pemilu 2024 akan dilakukan sesuai jadwal. Bahkan Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk segera mempersiapkan diri menyambut pesta demokrasi. Namun sayang, tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI dinodai dengan demo lanjutan pada 21 Mei nanti di DPR yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi. 21 April lalu terjadi aksi demo mengatasnamakan mahasiswa dan buruh yang dilakukan AMI dan Gebrak. Dalam demo tersebut beredar spanduk yang mendesak Jokowi mundur dari pemerintahan. Selain itu, spanduk tersebut juga bertuliskan mosi tidak percaya terhadap DPR dan pemerintah Jokowi Ma'ruf. Akhirnya terjadi bentrokan saat demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI. Meski membawa agenda memakzulkan Presiden Jokowi, sejumlah buruh menyatakan akan kembali menggelar demo besar pada 21 Mei 2022. Dengan kata lain, ada agenda lain yang tengah dilakukan penumpang gelap dengan dalih demonstrasi membela hak rakyat yang dilakukan sekelompok buruh dan mahasiswa, yakni pemakzulan Presiden Jokowi. Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait mengimbau seluruh elemen masyarakat tidak melakukan unjuk rasa yang menimbulkan kerusuhan, apalagi dengan agenda pemakzulan pemerintahan Jokowi. Anggota DPR fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago, juga turut menentang bila aksi demo diupayakan untuk memakzulkan pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, unjuk rasa memang dijamin konstitusi, tapi jangan sampai ada upaya memakzulkan, apalagi pemakzulan hanya bisa dilakukan oleh parlemen dengan alasan yang konstitusional. Ia pun mewanti-wanti pihak yang berdemonstrasi untuk tidak mengklaim diri atas nama seluruh rakyat Indonesia. Sementara anggota DPR fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya menilai negara harus memberikan ruang untuk publik dalam menyampaikan aspirasinya. Namun, ia menganggap demo pemakzulan Jokowi tidak perlu untuk dilakukan, karena Presiden Jokowi sudah menjawab tegas menolak wacana 3 periode. Maka bisa dibayangkan demo 21 Mei nanti yang juga bertepatan dengan kejatuhan Presiden RI kedua Soeharto di tahun 98 dapat menjadi momentum bagi penumpang gelap kontra pemerintah yang menyatu di bawah nama buruh demi mendapatkan simpatisan massa aksi dan menyebarkan isu pemakzulan Presiden Jokowi. Momentum peringatan Hari Reformasi 21 Mei juga akan dimanfaatkan kelompok kontra pemerintah melakukan propaganda agar mahasiswa turun meramaikan aksi. Padahal demo dengan isu makzul tersebut sama sekali tidak ada urgensinya. Sebab tuntutan demo besar-besaran mahasiswa 11 April lalu telah dijawab Presiden dan DPR, apalagi pemakzulan Presiden hanya bisa dilakukan parlemen. Pelaksanaan aksi buruh oleh buruh yang memiliki agenda berbeda tentu akan menimbulkan polemik dan mudah disusupi kelompok anarko. Kemudian viralisasi lewat media sosial akan dimanfaatkan kelompok anti pemerintah untuk membuat polarisasi masyarakat terhadap peringatan Hari Reformasi untuk memakzulkan Presiden RI. Semua itu dapat terjadi karena adanya penumpang gelap dengan agenda tersembunyi. Mereka akan memanfaatkan mahasiswa dan juga buruh. Jangan sampai para penumpang gelap berhasil menjalankan aksinya dalam mewacanakan pemakzulan pemerintahan Jokowi. Hal yang berujung pada kerusuhan dan polarisasi serta pada akhirnya menyeret nama baik mahasiswa dan buruh ke dalam kubangan lumpur. Hati-hati penumpang gelap.